Ini kayak batunya baru. Kayak di baru. Harus. Banyak. Oh, Bapak Nasrullah. Ada Bapak Andri, ada Bapak Safik. Ya. Misalnya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di kota Mekah, yang jawab salam kita doain hidupnya berkah. Amin. Amin. Daun salam di kebun nanas, yang jawab salam kita doain hutang-hutangnya pada lunas. Amin. Ya bayar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Segenap para asatidzah, para guru, para orang tua, para hujjah, para tokoh masyarakat yang mohon maaf namanya saya nggak sebutin atu-atu, wabil khusus guru kita yang mulia Afillah Ustaz Haji Muhammad Rusdi, Amin. Al-Mukarram Al-Ustaz Mughni Labib, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sahrian, Al-Ustaz Bapak Haji Rusdi, dan juga Bapak RW Haji Misan, Ustaz Taufikur Rahman, Ustaz Hanafi, Ustaz Iin Rasihin, dan juga keluarga besar almarhum Ibu Neneng binti Bapak Baran yang diwakilkan oleh Abang Nasrullah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat Amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa kita hidup ujung-ujungnya besok bakal mati. Tapi sebelum kita mati perlu bekal, perlu amal apa yang kita lakukan sebelum kita mati. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu orang-orang yang udah mati pengen hidup sebentar doang. Dia pengen ngapain hidup sebentar doang? Pengen sedekah. Karena kalau orang hidup pengen sembahyang, hidup pengen ngaji, hidup pengen umroh, pergi haji, ribet. Maka para mayit yang ada di dalam kubur sekarang, yang ada di kuburan itu, dia pengen hidup sebentar doang, dia pengen sedekah. Seandainya orang hidup kemudian mati, udah lama dia mati 10 tahun, dia minta izin sama Allah, ya Allah hidupin saya sebentar aja 5 menit ya Allah, saya pengen sedekah. Ketika dia hidup 5 menit, dia pengen sedekah, dia nyari orang, dia senyum, udah jadi sedekah. Dia nyengir, dia keluarin kata-kata baik, nasihat yang nyenengin hati orang, yang bahagiain hati orang, itu udah sedekah. Nggak perlu dia ngojek dulu, dia nyari motor dulu, ya, dia dagang dulu, dapat duit dia baru sedekah. Kelamaan, waktunya cuma 5 menit. Makanya ketika kita sadar hidup di alam dunia ini cuma sebentar, ayyukum ahsanu amal. Kita nyari amal-amal yang baik, amal-amal yang bagus. Sedekah tadi paling gampang udah. Kalau kayak sembahyang mah ribet, belum tentu sembahyang kita diterima. Kenapa? Karena ada syarat dan rukunnya. Kadang-kadang rukunnya ada yang ketinggalan. Kadang-kadang syaratnya karena kita nggak ngaji, kita nggak tahu rukunnya, akhirnya batal sholat kita. Karena sholatnya batal,
boro-boro diterima, orang syaratnya kurang. Tapi yang namanya sedekah itu udah pasti diterima oleh Allah. Amin. Maka orang-orang yang di dalam kubur itu pengen hidup sebentar doang sedekah, insya Allah diterima. Almarhum udah hidup di alam dunia udah lama, ya 55 tahun, betul ya? Ya, 55 tahun hidup, banyak kata-katanya yang baik, banyak pengajarannya kepada anak-anaknya yang baik. Ini jadi pelajaran buat kita, jadi contoh buat kita. Kita ikutin pelajaran yang udah diajarin sama beliau. Besok beliau di dalam kubur juga dapat pahalanya. Amin. Anak itu kan pelanjut perjuangan kita, pelanjut apa yang kita udah anin. Tong, rumah gua timbang 100 meter, lu rumah lu biar 200 meter. Baba dulu cuma punya sepeda, lu biar punya mobil. Karena perlanjut perjuangan kita punya visi dan misi, kita pengen nunjukin ke orang tua kita. Ya, orang tua kita belum berhasil nih. Dulu gua dagang belum sempet, gua punya ruko, cuma di pinggir jalan pakai sepeda. Lu besok punya ruko. Anak-anak gua bikinin kontrakan. Ini biar anak gua pada dagang. Itu tujuannya orang tua, pelanjut perjuangan. Maka jangan salahkan, ya, kalau hidup kita nggak berkah gara-gara kita lupa sama orang tua, kita lupa sama jasa orang tua, kita lupa bacain Fatihah sama orang tua, lupa kebaikan contoh yang udah diajarin sama orang tua. Ya, kadang-kadang kita kalau kita hidup romannya susah, rungsep, udah tobat, udah baca istighfar 100 kali, romannya masih gelisah aja, masih rungsep aja. Apa ini masalahnya? Datang Pak ke kuburan orang tua, minta maaf, minta ridhonya. Barangkali kita ada kesalahan sama orang tua, begitu. Karena ada hadis Nabi, idza dhaqatis sudur fa'alaika biziaratil kubur. Kalau kamu lagi susah, lagi gelisah, lagi rungsem, sono mentok, sini mentok, sono mentok, udah datengin kuburan orang tua, minta maaf, minta ridhonya, insya Allah ada berkahnya, ada hikmahnya. Jangan sampai kita lupa jasanya orang tua. Kita mikirin kalau nggak ada Bu Neneng, nggak ada anaknya. Kita juga kalau nggak ada nih bapak saya Haji Asmulon, kagak ada saya. Lalu gimana bisa beranak itu Umi? Ya masa tahu-tahu gunting. Ini namanya sama Siti Maria. Ya Siti Maria. Oh lain Nabi Isa mah. Gitu. Nah, makanya kita kadang-kadang kita kudu ingat, kudu sadar. Ketika kita sadar banyak kesalahan, banyak kealfaan, dosa-dosa kita sama orang tua. Kita lagi muda ngelawan sama orang tua, kita lagi muda kagak dengerin kata-kata orang tua. Sekarang kita udah dewasa, kita udah jadi orang tua, kita mikir. Saya aja kadang-kadang ingat itu Abed Adda. Kalau zaman dulu itu kan zaman Walkman ya, zaman Walkman, lagu apa itu tip apa lagu apa tuh, lagu Blink ya 182, tip Ska, itu zaman dulu itu yang kita rekamin lagu-lagu gituan. Sekarang kaset kemana lau, Walkmannya kemana lau, udah kebuang. Tapi sekarang saya sadar, seandainya dulu kita ingat, kita sadar, ya Allah, habis saya rekamin pengajiannya, sekarang jadi sadar tuh. Dulu-dulu yang kita kerjain itu kagak ada gunanya. Kita ngalor ngidul ya, nyari kaset bajakan berapa, 5.000, berapa 10.000, berapa banyak banget. 10.003. Tahu-tahu kagak ada itu manfaatnya, nggak ada itu hasilnya. Maka kita kudu sadar perjuangan orang tua, ingat jasanya orang tua, apalagi emak yang emang beranakin, ngelahirin itu susah, ya bunting aja udah susah, apalagi apa yang ngelahirin, apa yang ngerawatin, bocah ya baru umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, minta jajan, emaknya nggak punya duit, ya. Di depan ini bunyi, kalau zaman dulu mah tenonet. Nah, emaknya kagak punya duit kan habis itu bocah dibohongin. Ya emak,
kagak ada gablek duit neng, udah lu diem aja, nggak usah beli, itu tukang jamu pahit. Gue jadi bohongin, begitu. Karena kita sadar orang tua kita itu bela-belain anak, ya merjuangin anak apa gede sekarang, itu jasa-jasa orang tua. Kadang-kadang kita lupa, kita nggak ingat, akhirnya kita gelisah, hidup kita susah gara-gara nggak dapet redonya orang tua. Orang tua Pak di dalam kubur tuh jangan salahkan, jangan dipikir mereka itu mati, enggak. Bal ahya, mereka hidup. Maka para wali Allah mah itu hidup, makanya kuburnya pada ziarahin di Banten, Habib Ali, Habib Muhsin, Keramat Empang, Bogor didatengin karena mereka hidup, datang, ada, hadir, tahu siapa Nabi Muhammad. Kita ziarah ke Madinah, beliau ada, beliau ingat sama umatnya yang baca sholawat, tahu. Orang tua kita nih sekarang Bu Neneng ada di sini, umum kita kagak tahu, kita nggak ngeliat. Maka dalam manaqib Syekh Saman yang sering dibaca kan, aku hidup, aku cuman pindah dari alam nyata nih, alam dunia ke alam yang tersembunyi. Maka kita diajarin tuh orang tua kita dulu bahwa arwah orang tua kita tiap malam Jumat pulang ke rumah, dia ngeliat anak-anaknya, masih ingat apa kagak sama emaknya, masih ingat apa kagak sama babanya, dibacain Fatihah apa kagak, ngasih pada akur apa kagak. Kalau anaknya pada berantem, anaknya kagak ingat, itu mereka sedih. Balik lagi pulang ke kuburan, ke rumahnya di kuburan, itu sedih. Ya, dia doa sama Allah, ya Allah, jangan matikan anak saya sebelum dia dapat taufik dan hidayah darimu. Begitu doanya ahli kubur. Kalau emang dia pada ingat, dia pada akur, dia pada benar, ada rajin sembayangnya, pada rajin ngajinya, itu didoain, ya Allah biar anak-anak saya pada berkah. Gitu doanya. Hadis Nabi itu yang ngomong. Maka jangan salahkan kalau orang-orang yang kagak percaya dengan tahlilan, orang-orang yang kagak percaya ngapain pakai tahlil, olok, ribet, gelarin hamba, undang ustad, banyak banget. Begitu, ribet, emang pelit, udah selesai. Ya, karena ada cerita itu, ada orang kagak pernah tahlilin babanya, dia bilang katanya kagak nyampe. Orang dia kagak pernah ngirim, gimana mau nyampe? Ya, kita ngirim duit atau ngirim barang, ya ke Jati Bening atau ke Keranji, nyampe apa kagak? Nyampe kalau alamatnya benar, alamatnya pas mah, apalagi sekarang ada Google Map. Begitu. Yang kagak nyampe mah yang kagak pernah ngirim. Kan begitu. Ini tahlil nyampe, yang kagak nyampe yang kagak pernah ngirim. Ya, emang pelit, udah selesai. Jangan pakai alasan ngaco. Ya, ada orang nggak percaya bahwa tahlil yang kita lakukan malam hari ini itu dapat pahalanya dikirimkan ke ahli kubur. Akhirnya dia 5 tahun kagak ziarahin kubur emaknya. Dia nggak longok-longok kubur emaknya. Kubur emaknya, itu diziarah kubur bid'ah, sesat, neraka, tahlil, ngapain olok ribet. Ya, gue males ngundang ustad, gue males ngundang orang. Gue mah hidup dewek-dewek udah, yang penting gue ngopi, gue ngerokok, duit gue banyak. Iya udah dewek-dewek dia. Akhirnya kuburan emaknya 5 tahun dia nggak longok-longok. Tahu-tahu Pak itu kuburan emaknya dijual sama proyek. Gara-gara apa? Gara-gara udah dilongok-longok. Makanya anak-anaknya nih saya pesan, biar kudu datang ke kuburan emaknya, ziarah minimal hari Jumat. Ya, dari nih besok nih hari Jumat itu mulainya ba'da asar hari Kamis, itu udah masuk hari Jumat. Ape asar hari Jumat, ape waktu asar hari Jumat itu masih masuk waktu Jumat. Ya, kalau udah asar lewat hari Jumat itu udah masuk hari Sabtu. Ya, itu ziarah udah nggak termasuk sunnah Nabi. Yang sunnah Nabi itu ziarahnya dari mulai waktu asar hari Kamis sore, ape hari Jumat waktu asar.
Itu termasuk pagi, malam atau habis Jumat ziarahin kuburan orang tua. Mudah-mudahan itu jadi amal soleh yang berkah, yang pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan di mana alam kuburnya turunkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup Allah berikan ilmu, taufik, hidayah, ampunan, keselamatan, bisa mengerjakan amal-amal soleh, sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan di dalam alam kubur, masuk ke dunia akhirat, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang tua kita, para wali Allah, orang-orang baik dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan segala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadil mazkur, nadil salam wal afiyah wal barakah, nadil qabul wa tamamul usul ila haratir rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya kalau ngomong begini saya ke orang benar. Padahal saya belum benar. Banyak salahnya, banyak dosa saya juga. Ya, bukan berarti orang yang ngomong benar itu dia udah paling benar, paling sempurna. Enggak, karena enggak ada manusia yang sempurna, enggak ada manusia yang enggak ada dosanya. Tapi kita yakin malam hari ini kita kumpul di tempat yang baik, kita doa dengan bacaan yang baik, dengerin kata-kata yang baik. Mudah-mudahan besok kita ditempatkan di tempat yang terbaik dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.